Jadi untuk bisa tetap berada di dalam perasaan yang tertutup-tutupi, guys, kamu itu harus setiap hari memperbaharui topengmu. Jahat, jahat banget gue ya. Iya, ya setiap hari memperbarui topengmu. Makin lama kamu makin cantik. Aku lihat kamu adalah seorang Pisces single mom atau single dad di sini. Makin lama kamu makin cantik, makin ganteng, bodymu makin bagus, makin tegap ya nggak sih? Kamu mungkin rajin merawat diri begitu. Tapi hatimu hanya kepada satu orang aku lihat. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan yang paling penting adalah dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading atau romance reading untuk para jomblo guys atau single di bulan Mei 2023 ya. Zodiaknya apa Ray? I don't know yet karena aku akan take it randomly atau undi on the spot sebelum membuat readingan ya guys, biar adil. Biar nggak ada zodiak yang merasa dirinya selalu di awal atau zodiak yang merasa dirinya selalu di akhir. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa menerimanya. Oke. Yang jelas readingan ini aku buat untuk banyak orang guys. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Dan dalam readingan tarot, resonate atau nggak resonate itu hal yang biasa. Kamu tahu itu guys, oke. Kita akan lihat dari dua sisi yang berbeda ya. Yang pertama aku mau lihat dari sisi kamu, apa yang terjadi pada dirimu saat ini di tengah-tengah kejombloanmu ini. Dan kemudian kita akan lihat dari sisi dia, orang yang saat ini sedang berada di waiting list, menunggu waktu yang tepat masuk ke dalam hidupmu ya guys. Perlu aku ingatkan sekali lagi, untuk love reading single di Be Delightful bukan untuk memberitahukan bahwa kalian akan segera in relationship yang membahagiakan, bukan kan? Emangnya aku siapa bisa menentukan kebahagiaan? Kebahagiaan itu kamu yang tentukan karena kamu yang pilih untuk bahagia atau tidak bahagia, oke? Aku hanya akan melihat ada peluang untuk relationship dimulai dari Mei ini, yes. Relationship itu bisa jadi penuh air mata guys, bisa jadi akan membuat kamu kapok dan gak bakal mau in relationship kembali. Dan bisa jadi juga long lasting relationship ya, komitmen jangka panjang, mungkin menuju ke pernikahan atau yang paling nikmat itu guys seumur hidup ya. Dan itulah yang terakhir bisa jadi. Amin, amin, amin. Aku doakan kalian semua segera menemukan orang yang tepat untuk seumur hidup ya. Oke. Kalau kamu nanti merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan ketika melihat dari sisi kamu dan tertarik untuk mendengar cerita dari sisi dia, versinya dia begitu, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kita akan bawa kamu untuk menonton video sambungannya, melihat dari sisi dia secara eksklusif ya. Kita akan pakai deck yang ini untuk dia katanya, oke. Berarti yang ini untuk kamu ya guys. Aku singkirin ke kiri dulu. Ini kartu klarifikasi, nanti aja kita shuffle. Ini dulu deh yang penting. Oke. Hanya tersisa 5 zodiak guys. Jadi aku tidak akan shuffle lagi karena kartu ini agak-agak tipis gimana gitu ya guys. Gimana gitu. Oke. Siapakah yang akan di reading berikutnya? Ini dia guys. Pisces, halo Pisces jomblo yang single, mari merapat guys. Karena kita akan bikin love reading untuk kamu di bulan Mei ini ya. Kita mulai dari kartu Oracle. Mau cari clue atau petunjuk untuk Pisces single di bulan Mei 2023. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for May 2023. Thank you. Kayaknya bagus nih ceritanya. Aku merasa tiba-tiba ringan gitu, kayak di atas awan. Oh ya, aku baru nge-fly sih. Minum kopi pakai bodrek. Bohong, enggak dong. Aku dapat dari mana ya kopi pakai bodrek ya? Oh, pernah pas ini, pas jaga malam, jaga emak di rumah sakit, dan kemudian aku keluar dari gedung gitu untuk smoking guys. Dan kemudian ngantuk-ngantuk gitu ya, dan security kalau nggak salah yang bilang, Mas kalau mau nggak ngantuk jagain pasien, kamu ini minum kopi pakai podrek. Gila lo orang. Ngajarin yang nggak bener gitu. Untung aku nggak ngikut guys, iyalah, karena aku masih pakai otak gitu ya. Oke, mari kita lihat Pisces. Kira-kira apa ceritamu? Jangan malu-malu Pisces. Tumpahkan aja semua ke Om. Dan kemudian yang numpahin om-om juga gitu kayak. Oke. Ya ini dia Pisces.
Singkirin dulu kartunya guys. Yang datang adalah kartu Practice Compassion, See Things from a Fresh Perspective. Practice Compassion. Kamu terlalu dingin katanya Pisces. Ih jahat banget. Ya memang itu yang aku rasain guys. Compassion itu kan sebenarnya ya mirip-mirip affection kayak gitu ya guys. Kamu itu perhatian sama seseorang gitu. Kamu harus berlatih untuk memberikan perhatianmu, menunjukkan perhatianmu. Jangan terlalu dingin katanya. Kamu harus bisa melihat sesuatu dari perspektif yang baru. I don't know guys, bisa jadi ini berkaitan dengan mantanmu ya. Kalau dibilang perspektif baru artinya kamu yang lama-lama harus lupain Pisces. Dan kalau dulu kamu itu terkesan dingin sama mantanmu, kayak nggak pedulian sama mantanmu, silakan tunjukkan kepedulianmu. Sebenarnya bukan tentang kepedulian aja sih guys yang perlu kamu tunjukin, tapi tentang perasaanmu yang sebenarnya ya. Karena aku rasa Pisces ini kayak menyembunyikan perasaannya guys, oke. Dan dia masih melihat perspektif yang lama. Karena itu menurut dia perlu menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Oke, kita langsung lihat saja. Ini untuk kamu ya. Ini untuk kamu. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for May 2023, thank you. Apa cerita Piscesku? Piscesku sayang, Piscesku malang. Enggak, aku bercanda guys. Oh, the Queen of Pentacles. Kamu gagal move on dari seseorang. Iya, aku rasa ini mantan kamu guys. Kamu melihat mantanmu dari perspektif lama. Dan karena kamu melihat dari perspektif lama, mengingat-ingat kesalahan dia, mengingat-ingat hal-hal buruk di antara kalian berdua, kemudian kamu menutupi perasaanmu yang sebenarnya ke dia. Oh my god. Oh my Pisces, Queen of Pentacles, kamu gagal move on. Kamu mungkin adalah tipe ibu-ibu yang nongkrong di Starbucks dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Karena begitulah the Queen of Pentacles ya. Atau lihat toko online mulu guys dari pagi sampai malam. That's the Queen of Pentacles. Uang ada gitu ya. Mungkin kamu masih mencari nafkah untuk dirimu sendiri gitu. Halo. Telinga kiri berdenging guys. Itu artinya ya ada yang mau personal reading dan dia bakalan nangis. Oke. Kamu merasa aman, hidupmu oke, is oke hidupku, nggak masalah dengan hidupku. Kenapa? Karena kamu memang camouflage ya, kamu tadi menutupi perasaanmu yang sebenarnya. Jadi untuk bisa tetap berada di dalam perasaan yang tertutup-tutupi guys, kamu itu harus setiap hari memperbaharui topengmu. Jahat. Jahat banget gue ya. Ya, setiap hari memperbarui topengmu. Makin lama kamu makin cantik, aku lihat. Kamu adalah seorang Pisces single mom atau single dad di sini. Makin lama kamu makin cantik, makin ganteng, bodymu makin bagus, makin tegap ya nggak sih? Kamu mungkin rajin merawat diri begitu. Tapi hatimu hanya kepada satu orang, aku lihat. Dan kamu masih belum bisa melupakan dia, tapi kamu coba kubur dia dalam-dalam. Kamu coba bilang ke dirimu sendiri, tidak ada dia, tidak ada dia, tidak ada dia, tidak ada kesempatan untuk dia, aku tidak sayang sama dia, aku tidak suka sama dia. But look at this one guys, practice compassion. Be yourself Pisces, apapun yang kamu rasakan itu harus kamu akui ya. Kalaupun mungkin kamu memilih untuk tidak menunjukkan ke dia, it's okay, karena kita tidak harus menunjukkan seluruh perasaan kita ke orang begitu, it's okay. Tapi jangan sampai Pisces, amit-amit jabang bayi, perasaanmu yang sebenarnya kamu ingkari dari dirimu sendiri guys. Karena itu racun. Itu adalah racun untuk dirimu. Kamu bayangin aja kamu ngambil baygon minum dirimu sendiri, minum baygon untuk dirimu sendiri begitu. Mulai dari nuangin ke gelas kamu minum begitu. Itulah menipu perasaan sendiri ya. Okay, let's see Pisces. Setengah ke bawah. Baunya mantan juga nih guys. Iya. Yeah. Six of Swords. Saya mau pergi tapi galau. Semakin kamu menjauhi dia, semakin kamu galau Pisces. Aduh. This is you the Pisces. I'm the strongest one. I'm the most intuitive woman or man in the world. Oke. Aku tahu semua orang, aku bisa baca to the core. Ya memang itulah kerjaan Pisces ya guys. Banyak yang bilang sebenarnya Cancer yang paling kuat dalam hal membaca orang sampai ke inti-intinya. Tapi I don't know guys, I'm not an astrologian. Tapi ya aku selalu punya feeling khusus untuk Pisces ini bahwa dia banyak taunya guys, walaupun dia nunjukin kalau dia nggak tahu.
Oke, Taurus, Virgo, Capricorn yang terlihat di sini kuat lagi ada di dalam pikiranmu tapi berusaha untuk kamu kubur-kubur. Kamu menjauhi dia, guys. Bisa jadi beneran jauh sih. Kamu di Arab Saudi, dia di Jawa Timur, misalnya begitu. Kamu lagi kerja. Halo kakak yang sedang kerja, udah pada balik kerja belum? Yang itu loh, yang apa? Yang asisten rumah tangga, perawat jompo mungkin di Hong Kong, di Taiwan. Halo. Semangat cari duit ya. Nanti balik ke Indonesia hubungin aku untuk bagi-bagi duit. Amin. Oke. Jadi yang terlihat di sini adalah semakin jauh jarak di antara kalian akan semakin mempermudah kamu untuk kamu flash tadi ya. Jadi dia tuh nggak perlu melihat wajahmu mungkin, dia itu tidak perlu melihat bahwa kamu pura-pura oke tanpa dia begitu. Jadi jarak itu seperti kamu maintain ya. Tidak harus beda negara atau tidak harus benar-benar ada distance di antara kalian, tapi kamu menjauhi dia ya. Bisa jadi kamu sudah blokir dia. Bisa jadi kamu itu tidak izinkan dia akses ke sosial mediamu. Ataupun mungkin kalau tidak kamu blokir, kamu sudah hide guys. Jadi setiap kali kamu ngupload status apapun, dia tidak bisa lihat. Dan dia bikin fake account untuk kepoin kamu. Kayaknya sih, nanti kita lihat aja deh dari sisi dia ya. Tapi yang jelas semakin kamu mencoba untuk menjauhi dia, semakin galau lah kamu guys. Begitulah yang terlihat dari yes, the Six of Swords ditambah the Ten of Wands ini ya. Coba kamu cari cara lain Pisces. Kalau semakin menjauhi dia, kamu semakin galau. Coba kamu semakin mendekati dia. Kali aja jadi bahagia gitu guys. Oke, kita akan segera langsung klarifikasi. Aku tarik nafas dulu ya guys. Nggak sampai 1 menit kok, percaya deh. Oke. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for May 2023. Thank you. Let me clarify the Two of Wands. Jarak di antara kita. The Two of Wands itu juga bisa jadi artinya longing ya guys. Artinya I miss you so much gitu. Tapi karena kamu Pisces, kamu mungkin tidak akan mengatakannya langsung. Kamu simpan diam-diam di dalam hatimu, tapi kamu merindukan seseorang. Aku lihat di sini, dan somehow kamu masih punya pengharapan guys, bahwa suatu saat nanti misalnya kalian akan bisa bersama lagi. Suatu saat nanti akan ada perubahan di antara kalian berdua, sehingga kalian bisa bersatu kembali, berbaikan kembali. Dan itu adalah momen-momen yang paling kamu tunggu terlihat di sini Pisces, yes. Tapi setiap kali mengingat wajah dia, kamu pengen marah. Kamu kayak pengen ambil pedang dan kemudian serap. Karena bottom of the deck-nya the Knight of Swords ya. Kenapa bisa marah Pisces? Kenapa banyak orang yang penuh dengan kemarahan? Ya karena dia dia itu tidak jujur ke dirinya sendiri. Itu aja sih guys. Kalau kita nggak jujur ke orang lain sih, ya kita bisa apa ya? Taking care of it ya. Berarti kita bilang I lie to you, aku bohong samamu. Ih cantik banget. Mungkin kamu bilang gitu ke bestimu, padahal sebenarnya kamu bilang astagfirullahalazim, jeleknya minta ampun. Kamu bilang begitu, tapi kan karena bohong, kamu yang kamu bohongin orang lain kan kamu bilang, dosa sabar nanti minta maaf deh, nanti tobat. Nah begitu. Nah kalau kamu bohongi dirimu sendiri, itu akan menimbulkan kemarahan guys. Yang marah itu siapa? Dirimu sendiri sebenarnya. Ya your higher self. Semua manusia ada higher self-nya guys. Terserah apapun kepercayaan kamu, mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau Islam, semua ada higher self ya. Dan itu biasanya dikaitkan dengan kalau religion ya, agama itu dikaitkan dengan Tuhan lah gitu ya. Tapi yang jelas sisi bijaksana dari dirimu itu yang ngamuk Pisces ketika kamu tidak jujur ke dirimu sendiri. Yes. Kita akan teruskan di center of the reading. The Six of Swords yang di cross dengan The Ten of Wands ya. Aku rasa ini baru-baru aja Pisces, belum lama. Kamu mengakhiri hubungan dengan dia belum lama aku rasa ya. Di momen-momen seperti ini lah biasanya Pisces akan bilang ngupdate status lagi proses healing. Karena masih baru ya guys. Oke, The Ten of Pentacles, pernikahan bisa jadi ya. Ini bukan hanya sekedar pacaran tapi pernikahan. Terlalu banyak masalah yang terjadi. Oke. Aku melihat ada yang kembali Pisces. Dan itu membuat kamu jadi lebih powerful. Gini guys, ketika kamu mencoba untuk melihat dari perspektif lama, artinya kamu kan melihat yang dulu-dulu terjadi di antara kalian sehingga kalian terpisah. Itu pasti yang gak enak guys, yang kamu lihat, oke? Dan kemudian dengan munculnya kartu The Dead yang aku lihat seperti satria naik kuda putih kembali ke kamu begitu. Dia ngasih angin kalau dia tuh pengen berbaikan, reconcile dengan kamu Pisces gitu. Tapi
masih tidak kamu respon, ya tidak kamu respon. Eh, ini berkaitan dengan keluarga. Bisa jadi alasan dia misalnya tentang anak, tentang keluarga besar, mertua, orang tua begitu, tapi masih tetap tidak kamu respon. Kembalinya dia itu membuat kamu powerful, atau at least kamu merasa kamu kuat, ya. Artinya ada kemenangan di situ, guys. Guys, sense of victory. Tapi tetap kamu tidak mau main mudah sama ini orang, ya. Dan tidak mau main mudah sama dirimu sendiri, oke. Itu paling penting sih. Oke, kita teruskan di fokus, ada The Moon. Oh, The Moon dan The Sun. Itulah kamu, Pisces. Sisi pahit dan sisi manis dalam satu kemasan. Yang manis dan yang asem, kamu bayangkan kita beli buah gitu, yang manis dan yang asem digabung, guys. Itu biasanya di supermarket, guys. Murah bu, murah bu, murah pak, katanya gitu ya. Yang bagian atasnya manis, bagian tengahnya asem. Itu itu yang terlihat dengan munculnya The Moon ditambah The Sun di sini, ya. Jadi sebenarnya perasaanmu saat ini antara gimana gitu, guys? Antara senang, antara eh, galau saat ini. Ketika aku bilang saat ini berarti di Mei, ya guys, ya, karena kan kita bicara untuk Mei. Jadi di Mei ini nanti yang dia datang kayak ngasih-ngasih angin ke kamu, boleh nggak sih kita balikan. Alasannya itu nanti family. Aku kangen sama emak di kampung. Cih. Aku kangen sama bapak mertua misalnya begitu, you know what I mean, oke. Itu kayak membuat kamu senang tapi sambil sedih juga. Kamu blokir ini orang, ya. The Seven of Wands ini insecurity. Kamu blokir dia bukan karena menurutmu dia bahaya, tapi kamu takut jatuh ke lubang yang sama. Kalau dia bahaya mah kamu nggak blokir. Pisces nggak memblokir, guys. Pisces ambil pedang, tebas ya. Nah, Pisces ini memblokir karena dia yang takut dirinya akan terjatuh ke lubang yang sama, ya. Jangan-jangan tergoda lagi kayak gitu loh, guys. Jangan-jangan nanti jadi lembek begitu. Itu yang buat kamu takut, Pisces, ya. Dan cara-cara kamu memblokir berbeda-beda, guys. Bisa jadi memang kamu blokir beneran nomornya atau sosial medianya, atau kamu menjauhi dia. Because the Two of Wands is space atau distance, ya, jarak, oke. Let me clarify the Ten of Pentacles. Nah ini dia, guys, yang menjadi alasan bagi dia dan kamu untuk mempertimbangkan kembali rekonsiliasi ini, ya. Aku memang melihat Earth sign kuat sekali, Taurus, Virgo, dan Capricorn, dan muncul kartu Hermit di sini, guys. Kemungkinan besar kamu dealing sama Virgo. Ada Aries juga, guys, karena Empress datang. The Ace of Wands, Ten of Pentacles, Ace of Wands, Tower, okay, bas. Yes, the Lovers. Ketika ini datang, guys, berarti this is the Two of Cups versi Major Arcana, ya. Udahlah Pisces, kamu gak usah bohong deh. Kamu juga masih sayang sama dia, ya gak sih? Kalau seandainya kamu gak sayang sama dia lagi, kamu gak perlu pura-pura, atau kamu gak perlu menyembunyikan perasaanmu, Pisces. Apa yang kamu sembunyikan kalau memang gak ada? Kalau memang kamu gak ada cinta lagi sama dia, kamu perlu menyembunyikan apa, guys? Kita gak bisa menyembunyikan sesuatu yang tidak ada, ya gak sih? Nah itu dia, Pisces. Itu makanya kamu itu perlu practice compassion. Jadilah apa adanya, ya. Lihatlah dari perspektif baru. Aku lihat ini berkaitan dengan family. Keluarga kita ini perlu dibenahin nih, mah, misalnya begitu. Oh tidak, kamu bilang begitu, Pisces, misalnya. Aku ini Queen of Pentacles. Aku udah bahagia sama teman-teman aku. Kamu mungkin nongkrong di mana-mana gitu ya, guys. Ibu-ibu sosialita begitu. No. Kamu hanya bahagia ketika nongkrong lama-lama, makanya kamu nongkrong terus, guys. Kenapa? Dengan harapan supaya kamu bisa lebih lama bahagianya. But ketika nongkrong itu selesai, bubar nongkrong istilahnya, kamu kembali ke the real Pisces. Gelap. Oke. Kita teruskan di recent past, ada the Three of Pentacles. You are fine by yourself, ya. Nggak ada masalah di situ. Dan itu adalah level advance sebenarnya, Pisces. Kalau kamu mau ngeh, ya guys. Ketika kamu baik-baik saja dalam keadaan kesendirian dan kamu masih menginginkan orang masuk ke dalam hidupmu, itu artinya pondasimu solid, guys. Jadi kamu itu tidak attach, kamu tidak tergantung ke orang yang kamu inginkan ini. You don't want love. You want share the love. Kamu tidak menginginkan cinta dari dia. Kamu ingin berbagi cinta yang ada pada dirimu. Oke. Karena memang aku tidak melihat cups di sini yang sangat-sangat prominent, Pisces. Kemungkinan besar
Kita memang nggak usah apa ya, lebay deh ngomongin cinta yang mendalam, cih. Karena aku lihat ini rumah tangga yang sudah cukup lama guys. Ya mungkin sekitar 40 atau 45 tahun umur kamu saat ini. The Five of Wands, kemudian The Queen of Swords, lalu perceraian, justice. Bisa jadi ada pembicaraan tentang mari kita bercerai begitu ya. Atau kalau kamu memang lagi di luar negeri saat ini, karena The Two of Wands ini adalah jarak yang dibatasi oleh air laut atau cinta antara dua, rasa rindu yang ada antara dua benua gitu. Mungkin baru ngomong aja, kamu aku talak atau kamu menalak orang gitu ya, menalak pasanganmu gitu, atau nanti begitu kamu pulang ke Indonesia kita akan segera mengurus perceraian kita, kayak begitu dulu guys di 6 bulan terakhir ini aku lihat. Tapi ada kegalauan, The Five of Wands datang, berarti siapapun yang bilang itu dia galau guys ya. Kenapa orang galau? Kita kembali lagi ke rumus awal, be delightful. Galau itu ketika hati, pikiran, dan perbuatan tidak sejalan. Oke. Kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan atau yang tidak ada di pikiranmu. Oke, jadi ketika ada pembicaraan tentang mengakhiri hubungan, Libra, kartu ini The Justice, perceraian, talak, atau apapun itu perpisahan, atau ada keputusan yang dibuat yang berkaitan dengan kesendirian, The Three of Pentacles, menjadikan dirimu jomblo kembali. Kamu galau karena kamu tidak menginginkan itu guys. I don't know masalah kalian apa, tapi yang jelas kamu seperti menyesali. Siapapun yang minta perpisahan di beberapa tahun sebelumnya, dia menyesal ini guys. Six of Swords, double confirmation with the Six of Swords. Oke. Menjauh. Ini dua Six of Swords ya guys. Menjauh, semakin puyeng, semakin jauh, semakin puyeng. Padahal mah jarak sama aja gitu ya. Yang satu di Jakarta, yang satu di Papua gitu, karena memang urusan tugas misalnya. Tapi semakin hari semakin menjauh, semakin hari semakin pusing. Oke, mari kita lihat The King of Pentacles di sini muncul di near future. What this is all about? Thank you. Karena Ten of Pentacles yang menjadi momok ya di antara kalian berdua saat ini, aku rasa sumber berantemnya kalian itu adalah Ten of Pentacles, dan solusi untuk kalian bisa berbaikan lagi adalah Ten of Pentacles. Maka Ten of Pentacles itu datang di crowning atau yang paling penting untuk kamu ya. Kalau readingan Celtic gini guys, yang paling penting itu crowning. Even ini adalah inti dari permasalahan, yang paling penting adalah crowning yang ada di pikiran alam bawah sadarmu ya. Kamu pikirkan tapi tidak kamu sadari, oke? Jadi kalau masalahnya adalah tentang keluarga, maka kamu ingin masalah keluarga itu segera terselesaikan, yang solusinya adalah dengan rekonsiliasi atau berbaikan kembali. The Three of Cups, The Five of Cups, Ten of Cups, baby. Ya. The Three of Swords. Let me think first guys. Aku sama sekali tidak menduga akan ada The Three of Swords di bawah ini, tapi kadung dibuka, kadung dikasih tahu ke kamu ya. Kenapa kartu terbuka? Itulah yang harus aku bacakan. The Three of Cups, Ten of Cups. Oke. The Three of Cups ini related to the Four of Cups. The Three of Swords related to the Four of Cups ya. Jadi ketika kamu masih mengingat-ingat yang lama dengan perspektif yang lama, yang aku rasa adalah kekecewaan, karena itulah masalah utama biasanya antar orang yang sedang in relationship guys. Mulai dari kehadiran pihak ketiga, atau merasa tidak dipedulikan, atau merasa tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, kan kecewa ya guys. Kuciwa, ini kan kartu kuciwa ya, The Three of Swords ini. Oke. Nah, kalau kamu masih tetap mengingat perspektif lama tentang kekecewaan ini, kamu tidak akan praktis compassion dengan tawaran untuk rekonsiliasi ini, dan the missing opportunity is coming here for you guys ya. Artinya ini yang kamu lihat-lihat, kekecewaan atau perspektif lama, perspektif baru didatangkan untukmu. Jadi ketika kartu ini muncul guys, maka I don't know, I can feel universe approve this reconciliation. Ya, universe itu kayak menyetujui berbaikan ini. Di satu sisi kamu juga menginginkan ini, walaupun kamu tutup-tutupin begitu. Dan dari sisi sono, mantanmu ini juga menginginkannya. Dan tujuan kalian berdua adalah memperbaiki yang ada kaitannya dengan keluarga. Maka di bulan Mei ini, tawaran itu sangat-sangat prospektif sekali Pisces, untuk bisa menyelesaikan permasalahan kalian berdua. Udah gitu deh. Even I don't see a big sum of love here. Aku tidak melihat ada perasaan yang sangat mendalam, tapi ya guys, yang namanya orang
in relationship kan nggak perlu harus ada the two of cups yang kayak alay-alay lebay gitu ya nggak sih. Tapi kadang-kadang kedua orang yang sama-sama dewasa gitu memutuskan untuk bersama kembali untuk menyelamatkan sesuatu, dan itu adalah kadang-kadang bisa jadi tindakan yang bijaksana. Dan berhubung karena kartu oracle untuk kamu adalah practice compassion dan kemudian see from a new perspective, itu artinya guys, yes, this is approved ya. Maka tawaran di bulan 5 ini yang membawa kamu ke relationship lagi bersama orang lama yang aku lihat adalah mantan suami atau mantan istrimu, adalah peluang yang baik untuk kamu ke depannya, oke? Oke Pisces, kalau kamu merasa ini adalah readinganmu guys, resonate dengan apa yang aku sampaikan, dan tertarik untuk melihat dari sisi dia, orang yang saat ini sedang berada di waiting list menunggu waktu yang tepat masuk ke dalam hidupmu, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk Pisces single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars love reading untuk Mei 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Pisces. Thank you very much guys. Dadah.